Ya, salam saudara. Di pagi ini kita, karena ini adalah hari di mana kita akan merayakan untuk beribadah kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, maka saya awali untuk pagi ini supaya kedatangan kita ke ibadah itu benar-benar sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar untuk datang beribadah. Makanya pagi ini saya memulainya dengan memberitahukan tentang sebuah kebenaran penting dalam kehidupan, bahwa hidup kita ini untuk datang kepada Tuhan tidak bisa seperti yang biasa-biasa, datang ke acara pesta atau datang ke acara apa saja yang lain di luar dari ibadah. Nah, ibadah itu penting karena Alkitab catat mengandung janji buat hidup kita. Nah, ibadah itu penting karena mengandung janji buat kita. Memang orang-orang yang tidak memahami tentang ibadah itu akan menyatakan bahwa itu tidak terlalu penting buat hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang punya pengharapan, punya iman dan punya kasih, akan berkata bahwa setiap ibadah itu penting dalam kehidupannya. Nah, mengapa penting? Karena di sanalah tempat di mana Tuhan melawat setiap orang. Memang ada ibadah atau doa secara pribadi, tetapi ada ibadah-ibadah yang penting. Alkitab catat perkumpulan-perkumpulan 1-2 orang itu akan mendatangkan mujizat. Karena doa dengan sepakat itu akan melahirkan mujizat. Nah, Tuhan paling cepat untuk menjawab sesuatu kalau saya dan saudara sepakat di dalam semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar supaya benar-benar hidup kita ini berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, pagi ini untuk sebentar mungkin saudara yang akan beribadah jam 8, beribadah jam 10, beribadah jam 5 sore, jam 7 malam. Kapan saja saudara mau datang beribadah, saudara mau berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk merayakan di sana ada pujian, ada penyembahan. Nah, maka saya awali di pagi ini untuk supaya kita pahami dalam kehidupan, supaya kita datang kepada Tuhan bukan datang biasa-biasa. Kita datang kepada Tuhan bukan asal datang. Kita datang beribadah bukan asal datang. Makanya kalau orang datang beribadah asal datang, dia pulang tidak membawa apa-apa dalam hidupnya karena tujuannya salah. Nah, ada sebuah ayat yang sangat membuat kita merenungkan kembali, yaitu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Nah, Mazmur pasal yang ke-84 ini bicara tentang Mazmur dari Bani Korah. Nah, judul itu adalah rindu kepada kediaman Allah. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan. Nah, ini pernyataan dari seorang yang luar biasa atau dari satu suku dari Bani Korah yang menyatakan bahwa rindu kepada kediaman Allah. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan. Rindu kepada di mana Tuhan ada dan bertakhta. Karena dulu di Israel itu tabut Tuhan itu ada di bait suci. Jadi di sanalah orang datang karena Tuhan hadir dan ada di dalam baitnya, yaitu di dalam tabut perjanjian itu. Kehadiran Tuhan ada di situ. Nah, Tuhan akan hadir di sana. Makanya ketika di mana tempat kehadiran Tuhan, di sana harusnya orang-orang merindukannya. Sekarang ini Tuhan hadir setiap waktu, di waktu Anda dan saya berseru. Tetapi ketika ada perkumpulan-perkumpulan di mana ada sebuah tempat untuk bisa melaksanakan sesuatu, maka di sana ada sebuah kerinduan kita untuk bisa datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, tujuan daripada ibadah supaya hidup saya dan saudara mengalami berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan menjanjikan sesuatu buat kita untuk kita hidup lebih baik di dalam segala keadaan. Nah, coba saudara, kalau hari-hari ini ibadah hanya dijadikan rutinitas dalam kehidupan, maka kita baca dulu ayat ini dalam Mazmur pasal yang ke-84. Coba kita baca dan saudara buka, kalau saudara ada di rumah, saudara bisa buka dan lihat ayat ini atau pasal ini dalam kitab Mazmur yang ke-84. Itu menandakan bahwa ibadah yang sungguh-sungguh, orang datang kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Orang datang kepada Tuhan tidak main-main. Orang datang kepada Tuhan benar-benar dia mau datang untuk menyembah Tuhan. Nah, saya dan saudara kadang-kadang datang bukan
untuk menyembah Tuhan, bukan untuk apapun, tapi kita datang ke ibadah karena hanya sebuah rutinitas dalam kehidupan, itu sia-sia. Saya mau beritahu itu adalah sesuatu yang hanya membuang-buang waktu. Nah, datang kepada Tuhan itu harus punya kerinduan, kesungguh-sungguhan dengan Tuhan. Makanya orang yang tidak cinta Tuhan tidak punya kerinduan dengan Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan punya kerinduan. Yang ada hanya keluhan kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Karena dia menganggap Tuhan itu hanya sebagai objek untuk dia melakukan sesuatu. Nah, itu sebabnya saya dan saudara hari ini harus pahami ini. Di mana tempat untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang benar-benar hancur dan jiwa yang remuk. Kita punya kerinduan kepada Tuhan untuk berjumpa dengan kekasih hati kita. Nah, saudara punya kerinduan nggak hari ini? Saudara punya kerinduan dengan Tuhan? Nah, saudara, kalau saudara tidak punya kerinduan dengan Tuhan, minta kepada Tuhan agar supaya rindu itu lebih lagi. Nah, saya bicara tentang rindu kepada kediaman Tuhan, karena memang di mana tempat Tuhan ada, ya disitulah kita melakukan sesuatu. Tapi sekarang Tuhan juga ada di hatimu. Di hatimu ada Tuhan yang tinggal dan kau harus jaga itu karena Tuhan tinggal. Nah, orang-orang yang Tuhan tinggal dalam hatinya, maka dia akan punya kerinduan untuk tetap terus menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan ada di dalam hatinya. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan. Saya baca ayat ini dulu atau pasal-pasal ini untuk menjadi landasan kita hari ini dalam pembahasan tentang firman Tuhan, agar saya dan saudara memahami mengapa kita harus datang kepada Tuhan dalam keadaan yang rindu. Nah, saya berkata tadi bahwa kalau datang kepada Tuhan hanya karena saya mau pelayanan, karena saya WL, saya mau pelayanan karena saya pengkhotbah, saya mau pelayanan karena saya majelis, saya mau pelayanan karena saya mau menyanyi, saya mau pelayanan karena saya ingin bersaksi. Itu sia-sia, itu percuma kalau tidak punya kerinduan dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang datang melayani hanya dengan cara-cara yang demikian itu tidak benar. Nah, saya ajak pagi hari ini ketika hanya menyampaikan sesuatu untuk dan tidak punya kerinduan dengan Tuhan juga sebenarnya tidak terlalu bermanfaat buat segala sesuatu yang ada. Tapi hari ini saya belajar dan apa yang Tuhan nyatakan untuk supaya saya juga belajar secara pribadi dalam kehidupan bagaimana hati ini rindu dengan Tuhan. Nah, dari sinilah ketika kita punya terus untuk merenungkan firman Tuhan, maka dari situ muncul dan lahir kasih yang baru. Dan kasih yang baru itu adalah kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, saudara, saya baca ayat ini, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan syara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara, ini ayat-ayat ini menandakan kepada kita bahwa rindu itu benar-benar kepada Tuhan. Maka apa jawaban Tuhan, janji-janji Tuhan itu saudara akan alami dalam kehidupan. Saudara akan mengalami dalam kehidupan. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan itu penting. Jadi bukan cuma sekedar datang kepada Tuhan untuk beribadah, bukan cuma sekedar beribadah kepada Tuhan untuk memenuhi kewajiban, membawa persembahan dan semua. Tidak, datang kepada Tuhan itu harus benar sungguh-sungguh, harus punya kerinduan, saudara. Makanya Tuhan berkata bahwa harus cinta kepada Tuhan. Nah, cinta kepada Tuhan itu cinta yang sungguh-sungguh.
cinta yang benar-benar, cinta yang melahirkan sebuah hasrat yang kuat untuk bisa mengalami sesuatu dan berjumpa dengan kekasih hatinya. Saudara, kalau tidak punya cinta anak-anak muda, orang-orang tua, maka dalam perjumpaan itu tidak ada sesuatu yang spesial. Nah, di dalam apa yang saudara lakukan, contoh dalam undangan makan dan lain sebagainya, saudara undang pacar saudara dan tidak punya rasa cinta, itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Makanya dalam ibadah yang Tuhan butuhkan itu ada sebuah kerinduan. Tapi bagi yang belum mengerti, belum memahami, wow itu mungkin no problem atau tidak ada masalah buat hidupnya. Tetapi buat orang-orang yang sulam Tuhan, cinta dengan Tuhan, dan kalau datang karena bukan kerinduan, akan membawa sebuah ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Nah, saudara tentu ingin nyaman. Saudara tentu ingin berjumpa dengan kekasih hati. Untuk itu, saudara, maka saya hari ini mengingatkan kembali untuk rindu kepada kediaman Tuhan. Nah, Bani Korah adalah sebenarnya sebuah suku atau sebuah keturunan yang harusnya dibinasakan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan turun buat mereka, sehingga mereka disisakan beberapa dan mereka sadar itu. Nah, Bani Korah dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka membuat sebuah persoalan yang besar sehingga akhirnya Musa menjadi marah, Yosua menjadi marah, dan Tuhan menjadi marah kepada mereka. Karena apa? Karena apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perbuatan 1-2 orang itu akhirnya menjadi sebuah malapetaka buat banyak keluarganya. Sehingga Bani Korah ini hampir dibinasakan kepada Tuhan. Tapi satu kali waktu mereka sadar bahwa untuk datang dan menerima sebuah pengampunan, itu mereka harus rindu kepada kediaman Tuhan. Nah, mereka mengalami ini dalam kehidupan. Mereka rindu dengan Tuhan. Mereka rindu hadirat Tuhan. Mereka rindu rumah Tuhan. Mereka rindu untuk datang kepada Tuhan. Orang kalau rindu benar-benar datang kepada Tuhan, saudara, tidak perlu menjelaskan apapun. Pendeta tidak perlu menjelaskan apapun. Semua mereka akan sadar dengan sendirinya. Bahkan dalam segala apapun, mereka juga akan memberi dengan sukacita. Mereka akan mengalami lawatan dan berkat Tuhan. Orang-orang yang seperti ini akan sadar. Dan pertumbuhan iman akan semakin luar biasa. Banyak orang akan diberkati oleh hidupnya. Nah, saya ingatkan kembali untuk hari ini. Kita datang kepada Tuhan karena memang ada sebuah hati untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nah, mungkin sudah bertanya-tanya dalam hati, mengapa demikian? Karena gereja itu hanya sebuah fasilitas yang ditaruh untuk supaya orang bisa punya sebuah tempat agar dia bisa taruh hatinya untuk rindu di sana. Nah, itu adalah sebuah komunitas, tetapi komunitas itu akan mendatangkan kebaikan. Komunitas itu akan mendatangkan berkat, komunitas itu akan mendatangkan sebuah sukacita besar kalau seandainya saya dan saudara datang punya kerinduan kepada Tuhan. Akan ada sebuah gebrakan besar, bukan persoalan banyak atau sedikit orang, tetapi ada sebuah gebrakan besar dalam kehidupan karena orang-orang ini mengalami Tuhan dan punya kerinduan dengan Tuhan. Nah, Bani Korah mengerti ini bahwa mereka harusnya sudah dibinasakan karena suku mereka adalah suku yang harus keturunan mereka itu harus dibinasakan. Tapi mereka sadar, kemudian mereka punya kerinduan kepada Tuhan. Mereka rindu dan berkata begini, betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Nah, mereka mulai merasakan bahwa ternyata ketika mereka datang dengan kerinduan, itu tempat di mana mereka datangi atau di rumah Tuhan mereka, itu adalah tempat kesenangan. Hari-hari ini gereja bukan lagi tempat kesenangan, hanya karena sebuah kewajiban. Ada banyak pertikaian persoalan terjadi, itu terjadi dalam gereja. Itu sebabnya gereja harus bangkit, punya sebuah pemahaman baru. Jemaat Tuhan harus bangkit, punya sebuah pemahaman baru bahwa harus rindu kepada Tuhan. Saudara, orang kalau tidak rindu, itu datangnya pasti ada masalah. Dan pasti buat masalah. Nah, kalau yang seperti ini terjadi terus dalam kehidupan, apa yang akan terjadi dengan pengembangan-pengembangan gereja Tuhan ke depan? Itu akan membuat sebuah malapetaka dalam kehidupan. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan. Betapa disenangi tempat. Mengapa senang tempat kediaman Tuhan? Ketika datang dengan kerinduan, Anda pasti senang.
Ketika datang dengan kerinduan, Anda pasti bersuka cita. Datang dengan kerinduan, Anda pasti mendapat sebuah kekuatan. Tetapi kalau datang dengan hati yang hanya sebuah kewajiban untuk datang, karena Anda majelis, Anda pendeta, Anda pelayan Tuhan, dan hanya datang, kemudian datang beribadah begitu saja, maka tidak ada sebuah perubahan dalam kehidupan. Saudara akan mengalami depresi dalam kehidupan. Saudara akan mengalami sebuah persoalan dalam kehidupan. Karena itu hanya sebuah kewajiban. Saya ingatkan ini, gereja akan hancur, semuanya akan hancur kalau seandainya kehidupan kita datang bukan karena rindu kepada Tuhan, tapi karena kita datang karena kewajiban-kewajiban kita. Nah, saudara, Tuhan itu memang kewajiban itu baik, tapi Tuhan lebih inginkan hatimu untuk bisa datang menyembah Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah punya semuanya. Apakah Tuhan akan senang dengan cara saya berkhotbah? Ya belum tentu. Yang Tuhan senang itulah rindumu kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan senang dengan pelayananmu? Apakah Tuhan akan senang dengan ibadahmu? Ya Tuhan senang kalau datang ke ibadah punya kerinduan. Nah karena kerinduan itu membuat sebuah api yang kuat yang akan menyala dalam hatimu. Dan akan punya keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Wow saudara, ini baik buat kita. Pagi ini baik buat kita. Untuk kita mendengarkan kembali tentang sebuah kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara sudah rindu dengan hadirat Tuhan, maka begini, kita akan datang dengan penuh sukacita. Itu tidak akan lagi perhitungkan jarak, tidak akan lagi perhitungan biaya, tidak lagi perhitungan semuanya. Kalau sudah rindu, orang kalau rindu, itu tidak akan punya perhitungan apapun dalam kehidupan hanya untuk datang kepada Tuhan. Makanya sekarang mengapa banyak orang kekristenan? Kenapa banyak orang tidak mengalami sesuatu? Karena memang dia sudah tidak punya kerinduan dengan Tuhan. Koreksi dan rubah kembali cara berpikirmu untuk datang kepada Tuhan. Rubah kembali cara untuk pola hidupmu, pola pelayananmu semuanya dan datang kepada Tuhan dengan cara rindu. Nah, apakah saudara masih rindu dengan Tuhan? Kalau saudara tidak rindu dengan Tuhan lagi, nah itu sebuah kesia-siaan. Saya berdoa buat saudara, pagi hari ini ketika datang ke tempat ibadah, ketika saudara datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, saudara benar-benar rindu dengan Tuhan. Dan saudara mengalami sebuah sukacita dengan Tuhan, saudara mengalami sebuah kekuatan dengan Tuhan. Ya, ini penting buat kita. Nah, jangan sampai kita tinggalkan ini dan biarkan ini begitu saja. Tapi kita harus datang dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alkitab catat begini, Bani Korah sudah saya jelaskan. Bani Korah itu mulai sadar bahwa ketika mereka hampir sukunya atau keturunannya itu hampir dibinasakan karena memang kesalahan-kesalahan satu orang atau dua orang. Dan ini membuat mereka mulai sadar. Dan bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana bisa datang kepada Tuhan? Akhirnya mereka putuskan untuk mengubah hati. Dengan cara begini, rindu kepada Tuhan. Mereka datang hanya sekedar datang, ibadah saja, datang ke rumah Tuhan aja, datang ke bait suci saja. Karena di sana ada penghapusan dosa, di sana ada persembahan, di sana ada penyembahan, di sana ada semua. Orang-orang Israel juga datang untuk menyembah Tuhan. Tapi saya beritahu bahwa sekarang ini kita harus datang, benar-benar datang karena kerinduan. Kerinduan, rindu kepada Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan, ya. Merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Nah, kalau kita ini datang kepada Tuhan dengan cara jiwa hancur, merindukan pelataran-pelataran Tuhan, saya pastikan kepada kehidupan kita semua, kita akan datang dan akan mengalami Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Nah, kekuatan kita adalah memang Tuhan. Dan kerinduan kita memang harus Tuhan. Tapi kadang kerinduan kita, kerinduan yang lain. Yang cewek-cewek mungkin datang hanya untuk berjumpa dengan pacarnya. Yang cowok-cowok mungkin hanya untuk berjumpa dengan kekasih wanitanya. Dan ibu-ibu mungkin hanya datang untuk datang saja. Karena ya selesai ini kita ngobrol cerita, selesai itu dan kita pulang. Dan bapak-bapak mungkin hanya datang untuk menenangkan pikirannya. Karena dia berpikir dengan logika, menenangkan logikanya. Mungkin cuma begitu. Dan kemudian pulang lagi. Nah, itu tidak ada dapat apa-apa, saudara. Makanya dalam kehidupan, kalau dalam perjalanan, usaha, bisnis, pekerjaan, dan semua, dalam rumah tangga, ketika ada persoalan-persoalan terjadi, mungkin kita kurang rindu dengan Tuhan.
Nah saudara, Tuhan itu kekasih hati kita. Kekasih yang mengetahui apapun dalam hidup kita. Yang mengetahui langkah hidup kita. Yang mengetahui pikiran kita. Yang mengetahui kekuatan kita. Yang mengetahui semua dalam hidup kita. Itu kekasih hati kita. Kekasih yang luar biasa. Bukan seperti kekasih para suami, para istri. Yang tidak memahami dan tidak mengerti. Istri tidak mengerti keadaan suami. Suami tidak mengerti keadaan istri. Nah sehingga ada terjadi percekcokan yang besar dalam kehidupan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan yang memahami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Nah kita dalam keluarga, dalam semua yang ada percekcokan terjadi. Mengapa? Karena tidak ada saling pengertian di dalamnya. Itu sebabnya Tuhan ingin begini. Kita rindu kepada hadiratnya. Rindu kepada kekuatan tangannya. Saudara ikuti terus. Dan saudara biarlah mengalami sebuah lawatan. Jangan pernah mengeluh dalam kehidupan ini. Karena saudara mengeluh juga tidak membawa hasil yang baik. Dan tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dalam hidup. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan itu penting sekali. Nah, saudara dan saya tentu pagi ini punya kerinduan dengan Tuhan. Ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, jadi kalau sudah punya hati yang rindu, itu akan bersorak-sorak. Saudara tidak akan diam duduk tenang dan biasa-biasa saja. Tapi orang yang rindu kepada kediaman akan bersorak-sorak. Ini tidak datang dulu nyanyi, selesai nyanyi pulang, saudara. Akan bersorak-sorak. Jadi kalau saudara tidak bersorak-sorak dalam ibadah, maka hatimu itu tidak rindu dengan Tuhan. Saudara harus bersorak-sorak. Punya sorak-sorak. Tuhan terima kasih. Oh saya bersuka cita. Nah saudara bersorak-sorak enggak hari-hari ini? Ketika datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan kadang-kadang orang murung, tidur, ngantuk dan semua. Nah kenapa? Karena tidak punya kerinduan. Ya saudara cross check hidup, periksa lagi. Saudara datang tidak bersorak-sorak, saudara datang hanya tidur, saudara datang semua itu tidak pasti saya pastikan. Saudara tidak rindu dengan Tuhan. Ya, kalau hanya penuhi kewajiban-kewajibanmu itu adalah kantor. Kalau hanya penuhi kewajiban-kewajibanmu itu adalah tempat kamu kerja. Tetapi dengan Tuhan itu lain, harus punya kerinduan. Saudara jangan bicara yang lain. Kalau saudara tidak rindu dengan Tuhan. Maka orang-orang akan berkata begini. Bahwa orang yang rindu dengan Tuhan itu akan melakukan ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Bayangkan daging itu bertentangan dengan Tuhan. Daging itu tidak suka datang kepada Tuhan. Karena memang dia bertentangan. Tapi kemudian Mazmur dari Bani Korah berkata bahwa daging bersuka cita. Sudah rasakan sendiri kalau sudah punya kerinduan dengan Tuhan. Kaki, tangan, kepala, mulut semua akan bersorak dan menari buat Tuhan. Saudara punya semangat hari ini. Saya percaya saudara punya semangat. Pemirsa di rumah, saudara sahabat Facebook yang terkasih di dalam Tuhan. Percayalah saudara akan mengalami lawatan-lawatan ini dalam kehidupan. Nah, jangan takut untuk bicara apapun tentang kebenaran. Karena kebenaran akan memerdekakan kehidupanmu. Kebenaran firman akan memerdekakan hidupmu. Kalau saudara tidak merdeka, mungkin saudara tidak memberitahukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak merdeka di bawah tekanan kehidupan. Walaupun firman Tuhan sekalipun, tapi kan di bawah tekanan kehidupan. Maka dia tidak akan bahagia dalam kehidupannya. Saya harap saudara bahagia. Dan saudara bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, rindu kepada kediaman Tuhan itu sangat penting sekali. Nah, jangan sudah potong-potong lagi bahwa itu biasa. Saudara rindu itu benar-benar penting. Saudara akan bersorak-sorak kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan kamu. Nah, kemudian kalau saudara tidak punya kerinduan, maka Bani Korah ini menyinggung saudara. Oh ternyata ada burung pipit dan burung layang-layang ini sudah bersarang dalam gereja. Burung pipit dan burung saudara yang gereja-gereja yang ada burung pipit atau ada burung layang-layang yang sudah bersarang di atas gerejamu, di atas loncengmu, di atas tempatmu. Saudara saya beritahu itulah sindiran yang luar biasa. Kenapa? Karena sindiran itu menandakan begini buat kita supaya kita sadar akan kehidupan kita. Dia menyindir begini, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang, sebuah sarang, tempat untuk menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan. Ini sindiran buat kita saudara.
bahwa burung pipit dan mereka punya tempat. Mereka tiap hari datang, mereka buat sarang di sana. Mereka karena apa ya, mereka lakukan sesuatu. Burung-burung itu menandakan kepada hidup kita. Apa kita mesti punya kerinduan seperti burung. Jangan sampai tempat di mana kita harus menyembah Tuhan. Jangan sampai di hati kita semua dibuat sarang oleh burung pipit dan burung layang-layang. Nah, kadang-kadang hati kita kalau sudah dibuat sarang oleh burung pipit dan burung layang-layang, maka kita tidak punya tempat lagi untuk bisa datang ke hadirat atau menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Nah, saya mau beritahu buat saudara bahwa hidup ini, kalau seandainya ada sindiran, itu enggak usah tersinggung. Kalau ada sindiran dalam kehidupan, itu enggak usah tersinggung. Karena begini, ini sindiran baik buat kita. Jangan sampai karena kita sudah tidak rindu kepada hadirat Tuhan, dan kita sudah tidak datang lagi kepada Tuhan, itu lebih hancur dalam kehidupan. Nah, saudara, kalau ada sindiran, ada singgungan itu adalah matematika baik sekali. Nah, karena itu kalau disinggung itu bagus buat hidupmu. Jangan sedikit-sedikit pendeta singgung, kamu tersinggung ya. Dan setelah tersinggung tidak masuk gereja lagi. Yang kemarin hanya jadi burung tahun, yang sekarang jadi burung tahun-tahun. Nah, bertahun-tahun tidak mau ke ibadah, kecewanya, bahkan kecewanya ke semua. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini, hidupnya itu termasuk semua yang dia hidupi, dia tidak mengalami sesuatu dari Tuhan, akan hancur terus kehidupannya. Saudara, kita mulai merenungkan ya, bahwa kalau kehidupan kita ini kemudian punya kerinduan dengan Tuhan, maka ada singgungan apapun, saudara tidak akan tersinggung. Ada singgungan apapun, saudara akan cuek saja. Kenapa? Karena begini, orang yang sudah rindu dengan hadirat Tuhan, dia tidak pusingkan dunia ini. Yang dia pusingkan adalah Tuhan. Kamu mau ngomong apa, terserah. Kamu bicara apa, terserah. Saya tetap menyembah Tuhan. Amin. Wow. Pagi hari ini saudara bahagia, saudara damai, saudara sejahtera di dalam Tuhan. Nah, kesejahteraanmu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Wow. Jadi rindu kepada kediaman Tuhan itu penting sekali. Nah, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Itu kata bahagia. Nah, bahagia orang. Ini berbahagia orang yang diam di rumahmu. Jadi burung pipit itu berbahagia. Burung layang-layang itu berbahagia. Nah, saudara sindiran begitu datang, itu berarti saudara akan bahagia kalau saudara diam dalam rumah Tuhan. Daud berkata diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa hidupmu. Harus kamu rindu dengan Tuhan. Saudara, ya biar saudara nonton hari ini. Biar saudara saksikan hari ini apa yang saya beritahu. Tapi saudara harus ambil waktu untuk punya kerinduan dengan Tuhan. Di mana saudara berada, di gereja mana saudara berada, datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu, saudara akan mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan. Gak usah pusing dengan orang lain. Mau ada apa di sana, yang penting saudara datang dalam hadirat Tuhan, mengalami sesuatu. Percayalah, kamu yang sakit juga pasti akan disembuhkan. Kamu yang lemah pasti akan dikuatkan. Kamu yang butuh pertolongan ekonomi, keuangan, apapun Tuhan pasti siapkan. Tapi kalau hidupmu mengeluh dan datang kepada Tuhan dengan maksud dan tujuan yang salah karena kewajiban, saudara pulang tidak dapat apa-apa. Apapun itu, saudara tidak akan dapatkan. Hanya sebuah penghiburan aja yang Tuhan berikan. Mungkin saudara butuh sedikit apa Tuhan siapkan buatmu. Karena Tuhan adil dan Tuhan itu baik, tidak pernah meninggalkanmu. Tapi yang Tuhan inginkan, kamu mengalami penuh dalam hidup. Itu sebabnya Roh Kudus diturunkan itu penuh, tidak setengah-setengah. Supaya saudara mengalami kekuatan yang besar dari Tuhan. Haleluya. Ya, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, bukan karena saudara memuji kemudian Tuhan terpuji ya. Tuhan sudah terpuji. Tuhan sudah termulia di atas segala-galanya. Nah, saudara memuji-muji Tuhan itu menyanyikan mazmur, menyanyikan pujian. Tuhan adalah gunung batu keselamatanku, sumber pengharapan, biar segala yang bernafas memuji-muji engkau. Biar semua memuji-muji Tuhan, gereja Tuhan,
Bangsa dan negara semua memuji Tuhan. Gunung-gunung batu memuji Tuhan. Segala ciptaanmu memuji-muji Engkau. Ya. Itu kata-kata syair yang keluar dari hati kita. Itu menandakan sebuah kebesaran Tuhan. Yang tidak bisa dihitung, ditakar dan dibatasi oleh apapun. Nah, memuji-muji Tuhan. Saudara, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Saudara, kadang-kadang saudara punya kekuatannya sendiri. Kekuatan yang ada pimpinan. Kekuatan pada keuangan. Kekuatan pada usaha. Kekuatan pada pekerjaan. Kekuatan pada bisnis dan semuanya. Nah, kalau saudara punya kekuatan yang ada di situ, maka saudara tidak akan kuat dan tidak akan sanggup. Karena semuanya itu Alkitab catat akan usang dan musnah di satu kali waktu. Nah, saudara juga akan tua. Saudara juga akan lemah di kemudian hari. Nah, saudara harus punya kekuatan itu dalam tangan Tuhan. Berbahagialah manusia yang punya kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Nah, saudara punya kekuatan di mana sekarang? Saudara taruh kekuatanmu di mana? Taruh kekuatan di deposito, taruh kekuatan di mana? Taruh kekuatan di usahamu. Saudara, orang yang punya kekuatannya dalam tangan Tuhan, dia akan bahagia. Saudara mau bahagia? Kalau saudara mau bahagia, taruh kekuatanmu dalam tangan Tuhan. Karena sedikit-sedikit kekuatan ditaruh di mana begitu kekuatan? Kekuatan ditaruh di tempat yang salah kekuatan. Saudara taruh kekuatan itu. Akhirnya saudara depresi sendiri, saudara stres sendiri. Karena saudara taruh kekuatan di sana. Nah, jangan. Ya. Saya ingatkan saudara, jangan taruh kekuatan di situ. Jangan taruh kekuatan yang berbau jasmani. Jangan taruh kekuatan yang hanya biasa-biasa kekuatan yang saudara taruh. Tapi taruhlah kekuatan di tangan Tuhan. Maka Alkitab catat, berbahagialah engkau. Berbahagia. Yang berhasrat mengadakan siara. Nah, kalau sudah punya kebahagiaan dan punya kekuatan, hasratnya itu mengadakan siara. Siara bukan siara kubur, tapi siara di sini adalah siara ke rumah Tuhan. Saudara masih punya hasratnya. Orang kalau sudah rindu kepada Tuhan, dia pasti punya hasrat untuk bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Saudara tahu orang bersiara kan? Itu bawa apa saja ke siara itu, ke kubur. Biasa bawa apa itu? Bawa bunga-bunga, wangi-wangian, lampu dan lain sebagainya. Itu orang bersiara. Nah, kalau kamu bersiara ke rumah Tuhan, apa yang kamu bawa? Ya, kadang-kadang orang minta juga kepada orang mati. Sorry saudara, orang mati gak bisa menjawab apapun dalam hidupmu. Karena sesuai janji firman Tuhan, bahwa orang mati sudah beristirahat dengan tenang yang dalam Tuhan. Yang belum dalam Tuhan itu kadang-kadang bergentayangan kemana-mana. Nah, makanya matinya harus dalam Tuhan. Jangan mati sembarang-sembarang, saudara. Mati dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan terus dalam hadirat Tuhan, supaya saudara mati dalam Tuhan. Jiwamu dipelihara dengan tenang oleh Tuhan. Saudara mau jiwa dipelihara tenang oleh Tuhan, mati dalam Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini luar biasa ya. Luar biasa. Yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya. Nah, saudara nih, kalau saudara punya hasrat untuk bersiara ke rumah Tuhan, nah, bawa saja apa yang saudara mau bawa. Kadang-kadang saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Terlalu banyak perhitungan dengan Tuhan. Nanti kalau sudah datang saya begini, begitu. Akhirnya kita tidak mendapatkan apapun ya dalam kehidupan. Saudara, Tuhan itu baik, kekasih hatimu itu baik. Tuhan itu baik dan luar biasa. Tuhan itu akan memberkati kamu. Bukan karena kamu datang saya ingin beri persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi karena begini, karena saya rindu dengan Tuhan. Saya beritahu kembali, orang yang rindu dengan Tuhan, itu punya hati yang benar-benar tulus dan sungguh-sungguh. Sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tulus, itu akan menjadi berkat buat hidupnya. Saya ulang. Sesuatu yang diperbuat dengan cara yang tulus, itu akan menjadi berkat dalam hidupnya. Jangan saudara tidak tulus, saudara mengeluh.
Nah, saudara hitung-hitungan, saudara bilang, kenapa saya sudah datang ke Tuhan, kenapa saya sudah beribadah, kenapa saya sudah beri persembahan, kenapa saya sudah buat semuanya, tapi kenapa saya belum diberkati Tuhan? Saudara, berkat itu bukan perhitungan uang, tapi berkat itulah perhitungan bagaimana damai dan sejahtera itu kamu terima dalam hidupmu. Ya, saya pikir sampai di sini untuk doa pagi kita. Di hari Minggu pagi seperti ini akan saya hadirkan sebuah tayangan-tayangan dalam bentuk live untuk mengingatkan kita saja supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi saudara harus renungkan itu dalam kehidupan kita. Nah, ke depan akan lebih lebih luar biasa lagi kalau seandainya kerinduan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Saudara bisa kontak, saudara bisa lihat apapun di situ, saudara bisa komentar, bisa apa saja. Saudara untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke depan tentang pelayanan-pelayanan yang luar biasa supaya hati saudara terus diubahkan, hati saya diubahkan, hati kita semua diubahkan. Nah, saudara percayalah yang mendengar firman Tuhan hari ini, yang walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, saya percaya dia akan sembuh karena ini tajam, dan setelah tajam ini masuk, dia bersinggungan dalam hidup saudara. Hatimu disinggung, hatimu diiris, dan kalau hatimu iris, hatimu akan diubahkan oleh Tuhan. Yang sakit sekalipun, apa penyakitmu, kanker atau apa saja namanya tumor, dan apa saja penyakitmu yang tidak sanggup disembuhkan oleh dunia ini, sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah itu, sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Kamu akan disembuhkan. Kamu akan disembuhkan. Pertama-tama adalah kesembuhan rohanimu. Kesembuhan rohanimu itu penting dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang orang menganggap bahwa mujizat terbesar itu membangkitkan orang. Kadang-kadang orang menganggap mujizat terbesar itu membuat orang lain, membuat secara jasmani orang dipulihkan, orang disembuhkan dari sakitnya. Ternyata bahwa mujizat yang sesungguhnya dalam kehidupan adalah bagaimana kita bisa mengubah orang yang sudah mati secara rohani kemudian dikembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara, banyak orang-orang percaya hari ini yang kecewa dengan Tuhan, yang putus asa dengan Tuhan, yang sudah jatuh, yang sudah mati rohaninya. Bisa enggak kita semua untuk membangkitkan kembali mereka dalam kehidupan? Nah, kalau saudara melakukan itu, saudara sudah melakukan mujizat yang terbesar dalam kehidupan. Mau enggak saudara melakukan ini dalam kehidupan saudara? Untuk membangkitkan kembali orang-orang yang dahulunya itu rajin beribadah, yang dulu rajin menyembah Tuhan, yang dulunya punya cinta dengan Tuhan, tapi sekarang jatuh karena dihimpit oleh persoalan, dihimpit oleh keadaan dunia ini, dihimpit oleh semuanya. Akhirnya mereka jatuh, mereka tertimpa, dan kadang-kadang sulit untuk bangun. Tapi itu sebabnya saya dan saudara ditugaskan Tuhan untuk membangunkan mereka, membangkitkan mereka. Dari mana? Dari sakit rohani mereka. Supaya mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dalam kehidupan mereka. Percayalah saudara, itu adalah mujizat terbesar yang dikerjakan masing-masing orang. Karena kematian itu, kalau kematian, walaupun kematian secara fisik, jasmani, kalau dia sudah bertobat, itu adalah kemuliaan. Tetapi kalau kematian secara jasmani, wow, itu akan membuat malapetaka buat hidupnya. Nah, itu sebabnya kita harus melakukan mujizat-mujizat ini. Ya, saudara, hanya sakit-sakit biasa, kemudian itu yang menjadi fokus buat saudara. Kita perhatikan orang-orang yang sudah mati rohaninya, sakit rohaninya, lumpuh rohaninya, apalagi tidak mendengar rohaninya, tuli rohaninya. Ini yang perlu dibangkitkan, ini yang perlu disembuhkan, ini yang perlu dipulihkan. Nah, saudara, kerohanian kita harus dibangkitkan kembali bersama dengan jalannya hidup. Saudara yang di rumah yang lagi mati rohani, hari ini saya percaya saudara bangkit kembali. Saudara bangun kembali kehidupanmu untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berkati kehidupan kita semua, saudara pemirsa di rumah, saudara-saudara kekasih yang ada ikut pada pagi hari ini. Saudara percayalah, saudara diberkati Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, mulai pulang, mulai ada di rumah dan kemudian sebentar bersiap-siap ke ibadah. Saudara datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara bisa kasih komentarnya kalau saudara datang ke hadirat Tuhan dan saudara pulang penuh sukacita. Saudara bahagia dalam kehidupan. Terima kasih atas semua saudara yang di rumah, pemirsa semua. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita dan menjaga kehidupan kita. Kita akan berdoa hari ini. Saudara yang sakit, letakkan di mana tempat yang sakit.
Dan saudara yang butuh pertolongan, yang butuh apapun secara kerohanian, mari saudara datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama untuk berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami sudah dapat firman yang kuat, firman yang luar biasa, yang membuat kami akan selalu taat dan turut kepada Tuhan. Kami akan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Kami akan datang kepada Tuhan dengan kerinduan-kerinduan. Kami akan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kami mengalami lawatan, kami mengalami berkat dalam kehidupan. Itu sebabnya hari ini kami berdoa bagi semua yang menonton, bagi semua pemirsa yang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hari ini butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit yang dipegang dimanapun Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan akan menyertai mereka. Harapan Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka akan kuat, tumbuh, berkembang dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi kuat, mereka akan berjalan semakin hari semakin kuat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sadarkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Tuhan adalah kekasih kami. Kami harus datang dan punya cinta yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami semua lawatan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, hamba berdoa buat kami semua yang ada di kota Makassar. Kami semua yang ada di Sulawesi Selatan. Kami semua yang ada di Toraja. Kami semua yang ada di Palopo. Kami semua yang ada di Ternate, yang ada di Manado, Papua, kami yang ada di Indonesia, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, berkati negara kami, pemerintah kami, berkati dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun, apapun yang dikerjakan oleh semua pemerintahan kami, Tuhan jaga, lindungi, dan jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya mujizat kuasa akan terjadi buat setiap orang-orang yang menyampaikan berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemirsa di rumah, jamah mereka. Yang mereka lagi duduk, mereka lagi nonton, mereka lagi semua. Mata mereka, telinga mereka Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam saudara, sampai berjumpa di waktu-waktu pagi, besok pagi, lusa pagi, dan terus pagi-pagi hari kita akan berjumpa di dalam doa dan penyembahan. Di dalam penyembahan kita akan berdoa dalam mezbah penyembahan. Kita akan jumpa dalam mezbah penyembahan. Saudara, biarlah saudara mengalami terus lawatan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Dimanapun saudara pergi dan saudara akan mendapat ketenangan. Cintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Beset Ministry Makassar menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan selamat pagi.